Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai lagi presentasi yang ketiga hari ini, yaitu dari Ananda Siti Khadijah. Tema presentasi hari ini yaitu sastra filosofi. Panjang sekali judulnya ya. Tapi ini terpotong judulnya. Nanti mungkin Siti yang akan membacakan jadwalnya secara lengkap. Di ruang K11 sudah hadir Pak Zainal Mutakin sebagai guru pembimbingnya, Bu Yuyun sebagai guru pengujinya, dan ayahnya Siti pun sudah hadir di ruang kelas. Ibunya Siti juga sudah hadir ya di ruang Zoom. Alhamdulillah Siti silahkan, waktunya 25 menit ya nak maksimal. Lalu nanti 15 menit sesi tanya jawab itu dari guru pembimbing, guru penguji, dan dari orang tua. Silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa yang berjudul Bagaimana satu buku dari sastrawan filsuf terdapat makna filosofi yang dalam mengenai psikologis manusia. Dan buku yang akan saya bedah yaitu berjudul Crime and Punishment yang ditulis oleh Fyodor Dostoevsky dan rilis pada tahun 1866. Biografi penulis Fyodor Dostoevsky, dia lahir pada 11 November 1821 dan pada masa mudanya ia gagal berkarir militer dan akhirnya menjadi seorang sastrawan sosial dan rasional. Pada zaman itu, para pemikir rasionalis dengan karya tulisan tersebut diilegalkan. Maka Fyodor pernah dipenjara hukum kerja paksa di Siberia dan sehabis keluar dari penjara, ia pun masih menulis sebagai bagian dari pekerjaannya. Rangkuman singkat buku Crime and Punishment itu berawal dari menceritakan tentang seorang mantan mahasiswa yang sangat terisolasi dan miskin. Ia tinggal di apartemen yang dia sendiri terlibat banyak hutang pada induk semang. Dan ia juga terlibat dengan urusan kepada seorang pemilik rumah gadai. Ia merasa bahwa pemilik rumah gadai tersebut yang bernama Alyona adalah seseorang yang korup dan mengeksploitasi orang-orang miskin. Oleh karena itu, ia berencana untuk membunuh Alyona dan dengan itu ia pikir para masyarakat termasuk dirinya sendiri akan mendapatkan manfaat dan bebas dari pemilik rumah gadai tersebut dan mereka akan merasa bahagia dan untung. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi ke bar, di mana ia bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Marmeladov, dan di sana Marmeladov bercerita seluruh tentang kehidupannya pada Raskolnikov. Marmeladov memiliki keluarga yang tidak terurus dan miskin. Istrinya terkena tuberkulosis dan anak-anaknya terkadang suka menangis melihat ibunya yang marah-marah pada Marmeladov karena suka menghabiskan uangnya untuk meminum minuman. Sehabis dari bar, ia mengantar Marmeladov pulang pada keluarganya yang tidak sehat. Dan sesudah itu, Raskolnikov menerima surat dari ibunya bahwa adiknya yang bernama Dunya akan menikah dengan orang pembisnis untuk membantu kesulitan finansial Raskolnikov. Raskolnikov yang mendengar surat dari ibunya tersebut, ia merasa sangat tidak suka karena ia tahu bahwa seseorang yang menjadi calon suami Dunya alias seorang pria yang berpembisnis, ia mengetahui bahwa calon suaminya itu dia memiliki sikap yang buruk terhadap Dunya. Sehabis membaca surat itu, pada malamnya ia tertidur dan bermimpi buruk. Ia bermimpi tentang para pemabuk yang tertawa terbahak-bahak menaiki kereta kuda dengan kuda yang sangat kecil. Tubuhnya lemah dan letih, tetapi para pemabuk terus tertawa pada penderitaan sang kuda dan terus mencabuknya tanpa henti. Kuda itu berusaha untuk berjalan, tetapi ia terjatuh tak berdaya. Karena itu, salah satu pemabuk mendatangi kuda itu, tertawa dan
membegal kepala kuda tersebut. Raskolnikov terbangun dengan terkejut. Ia berpikir bahwa mimpi itu sangat berhubungan dengan rencana yang ia ingin lakukan terhadap Alyona. Ia pun merasa stres, dia bergulat jika ia harus melakukannya atau tidak. Maka ia pergi ke suatu tempat makan untuk menenangkan pikirannya sejenak. Ia pun mendengar percakapan dari dua siswa yang membicarakan Alyona dengan buruk. Karena itu, Raskolnikov yang mendengar mereka itu memperkuat niat Raskolnikov untuk membunuh Alyona. Karena ia mengetahui bahwa bukan hanya ia saja yang tidak suka dengan Alyona, maka Raskolnikov pun pada akhirnya membunuh Alyona dengan kapak dan mencuri barang-barang berharga, walaupun Raskolnikov merasa sangat cemas saat melakukan hal tersebut. Sehabis itu, Raskolnikov menyembunyikan harta yang ia curi di tempat terperincil dan hampir tidak ketahuan. Ia pun balik ke rumah, jatuh demam, berbaring di kasur. Razumikhin, teman Raskolnikov, merasa khawatir pada kesehatan Raskolnikov dan membawa seorang dokter untuk mengecek dan mengurusnya. Pembantu Raskolnikov bilang bahwa ibu dan adiknya akan datang mengunjungi Raskolnikov, yang dimana itu membuat Raskolnikov semakin panik. Sesudah Raskolnikov pulih, ia bertemu dengan ibu, adiknya, dan calon suami adiknya bernama Luzin. Raskolnikov secara terbuka memberitahu di depan ibu, adik, dan Luzin bahwa Raskolnikov tahu bahwa Luzin adalah seorang lelaki pembisnis yang memiliki sifat buruk. Dan pada saat itu juga, Raskolnikov dan Luzin bertengkar mulut dan menaruh dunia di posisi yang tidak enak. Melihat Raskolnikov yang semakin tertutup dan terganggu psikisnya, bahkan sikapnya yang takut berlebihan jika seseorang membicarakan tentang pembunuhan Alyona yang sudah tersebar kemana-mana, tapi belum tahu siapa pelakunya, maka Razumikhin mengajak Raskolnikov ke seorang detektif sekaligus psikolog bernama Porfiri. Di saat itu juga, Porfiri menanyakan Raskolnikov tentang pembunuhan itu, tapi secara tidak langsung. Porfiri mencoba untuk menguji psikis Raskolnikov dengan kemampuan pikiran dan insting detektifnya untuk menjebak Raskolnikov dengan kepercayaannya dan membuat Raskolnikov bergulat lebih dalam terhadap dirinya sendiri. Tetapi walaupun Raskolnikov mempunyai Porfiri sebagai seseorang yang memberikan dia arahan, Raskolnikov juga berbalik pada Sonya, putri Marmeladov. Sonya memberikan Raskolnikov nasihat dengan cara melembutkan jiwa dari dalam dan mendekatkan Raskolnikov kepada Tuhan. Karena Porfiri dan Sonya membujuk Raskolnikov dan memberikan Raskolnikov arahan, maka pada akhirnya Raskolnikov mengakui atas kesalahannya. Raskolnikov pun dihukum kerja paksa di Siberia dan menggunakan waktu hukuman tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Itu seluruh rangkuman dari buku tersebut, dan di dalam buku itu ada istilah filosofi yang tersebut dan arti dari kedua istilah. Yang satu ada eksistensialisme, yang kedua ada utilitarianisme. Apa itu eksistensialisme? Istilah eksistensialisme muncul pada filsuf Denmark Søren Kierkegaard, menekankan pilihan pribadi dan hubungan individu dengan Tuhan, yang pada abad selanjutnya diadaptasi oleh Sartre dan menghilangkan teologi Kierkegaard. Sartre menyatakan bahwa eksistensialisme adalah pandangan filosofi yang sekuler. Sartre memperkenalkan gagasan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang maksudnya adalah esensi berarti kepercayaan bahwa kita ditentukan tujuan kita oleh Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Tapi eksistensi adalah bentuk raga kita yang muncul saat lahir. Jadi, Sartre berpendapat bahwa manusia lahir dulu, baru mereka menemukan esensi tersebut. Sartre dan Nietzsche percaya bahwa manusia dilahirkan tanpa diberi tujuan apapun, dan manusia mencari makna dan tujuan hidup yang ditentukan atau dibuat oleh mereka sendiri. Nietzsche percaya bahwa manusia dapat menemukan makna dan tujuan hidup melalui penderitaan. Yang selanjutnya ada istilah eksistensialisme.
Terdapat eksistensialisme yang digambarkan pada buku tersebut di saat psikologis Raskolnikov sesudah pembunuhan tersebut terganggu, di mana ia merasa ingin menembus kesalahan moralnya, tetapi dicekam juga oleh daya tarik nihilistiknya yang membuat ia bergulat. Tapi dengan penderitaan psikologis itu, Raskolnikov dapat menemukan makna dalam dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, ia memilih untuk menebus kesalahan moralnya dengan mengakui pembunuhan. Raskolnikov pun dipenjara kerja paksa di Siberia, dan di saat ia di penjara, dia mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai pencarian makna dari pengalaman yang menyiksanya. Selanjutnya ada istilah utilitarianisme dan mengapa Fyodor mengkritik istilah tersebut. Utilitarianisme diadap oleh John Stuart Mill, yang dimana pendapat bahwa setiap aksi kita pasti akan ada konsekuensinya, dan karena hal tersebut maka kita harus melakukan sesuatu aksi atau perilaku yang membawa pada kebahagiaan pada konsekuensinya dan manfaat bagi diri dan orang lain sekitarnya. Kita harus memiliki tujuan saat melakukan sesuatu, yang dimana tujuan tersebut adalah untuk kebahagiaan dan kemanfaatan baik bagi diri sendiri dan orang lain. Fyodor mengkritik utilitarianisme karena di bukunya terdapat bahwa Raskolnikov membunuh Alyona dengan keyakinan bahwa tindakannya akan bermanfaat bagi banyak orang. Ia percaya bahwa utilitarianisme membenarkan pengorbanan individu untuk kebaikan yang lebih besar. Namun, pembunuhan tersebut tidak membawa kebahagiaan, melainkan menciptakan kehancuran moral dan psikologis bagi dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi moral dan batin tidak dapat diukur hanya melalui kalkulus kebahagiaan. Dostoyevsky menekankan nilai intrinsik setiap individu dengan membenarkan pembunuhan demi kebahagiaan orang lain. Utilitarianisme mengabaikan martabat manusia sebagai makhluk yang unik. Dostoyevsky mengkritik utilitarianisme sebagai pandangan moral yang reduktif, yang gagal menangkap kompleksitas pengalaman manusia, nilai individu, dan hubungan spiritual. Novel ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai moral dan kasih terhadap sesama manusia. Dari perspektif diri saya sendiri, buku Crime and Punishment ini menggali makna dalam istilah filosofis yang digambarkan melalui perjuangan psikis seseorang individu dengan sangat jelas. Dari segi nilai filosofi yang terdapat pada buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang pasti melakukan kesalahan yang akan memakan dirinya karena ia rasa ia telah melanggar sebuah larangan yang besar. Dan oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan hal tersebut akan merasa diasingkan pada masyarakat, dirinya sendiri, maupun kepada Tuhan. Ia merasa bahwa ia terlalu kotor untuk dimaafkan. Dan dengan begitulah seseorang kehilangan jati dirinya, dia kehilangan arah dan merasa terasingkan oleh masyarakat, Tuhan, bahkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan sendiri tidak akan memiliki dendam pada makhluknya sendiri. Telah dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah seseorang yang maha pengampun. Entah seseorang tersebut melakukan perbuatan yang sangat keji. Jadi maka dari perspektif saya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan walaupun kita sudah melakukan sesuatu yang kalau orang lain sudah bilang itu adalah perbuatan yang sangat keji. Dari segi empati, saya dapat berempati oleh karakternya karena tokoh ini memiliki gangguan psikologis yang dialami dan dapat sangat saya pahami secara mendalam. Karena pengertian filosofis di baliknya diceritakan bahwa Raskolnikov bergulat dengan dirinya sendiri dan merasa bahwa Raskolnikov sesudah pembunuhan dan sebelum bukanlah orang yang sama. Gangguan psikisnya sangat terganggu
hingga ia merasa bahwa menghadapi suatu hukuman itu sebuah kelagaan baginya. Dari Raskolnikov sendiri, saya dapat mengedepankan bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada melanggar aturan moral yang Anda pikir dapat dilanggar dan menemukan bahwa Anda sekarang berada di suatu tempat yang sebenarnya Anda sendiri tidak diinginkan. Jika Anda melanggar aturan moral dan sekarang Anda menjadi orang luar, karena itu Anda telah hidup di wilayah yang tidak bertuan. Faktanya adalah Anda baru saja menerima hukuman dan gunakanlah itu agar dirimu bisa menjadi prasyarat untuk penembusan dosa dan integrasi Anda kembali kepada masyarakat. Dari self-knowledge dan ilmu yang baru saya dapatkan dari buku tersebut, saya baru mengerti bahwa ternyata gangguan psikologis atau sifat dalam perilaku manusia dapat kita pikirkan secara logis dan memunculkan istilah baru pada hal tersebut. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan berkali-kali untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang ketiga, dalam rasa sakit hidup, dapat memberikan kita sendiri pada tujuan dan makna. Yang selanjutnya ada seseorang tidak akan menjadi manusia jika ia tidak bergulat dengan dirinya sendiri. Yang terakhir, terkadang mengendalikan perspektif orang lain adalah hal yang di luar kendali kita. Pengaplikasian yang akan saya gunakan dari pengertian saya terhadap buku ini, dari segala hal yang telah saya pelajari dari buku tersebut dan nilai-nilai filosofisnya, saya akan mencoba untuk menggunakan pelajaran makna hidup yang ada dalam istilah filosofis menjadi bagian pemahaman serta menjadi improvisasi diri di dalam kehidupan saya. Tetapi saya tidak akan menerapkan nilai filosofis yang bertentangan dengan kepercayaan saya seperti agama dan Tuhan. Refleksi diri yang saya punya ada kelemahan, yaitu kurang dalam saat memahami dan mempelajari tentang teori istilah filosofi. Ada momen di mana saya kesulitan dengan KS dan ada momen-momen di mana saya sering menunda waktu dan menunda pekerjaan KS ini. Dari kekuatan, saya dapat memahami istilah filosofi dengan pemahaman yang mudah dan cepat. Yang kedua, saya dapat berempati dan merasa lebih mendalam pada pengertian filosofi. Yang terakhir ada rencana tindak lanjut dari diri saya sendiri. Saya ingin perbanyak refleksi diri apa yang menjadi minat dan keutamaan saya. Saya ingin berusaha untuk sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu dan saya akan mencoba untuk lebih memanage waktu. Yang saya butuhkan dari orang tua yaitu mendukung saya pada bidang yang benar-benar menjadi keutamaan saya, serta mendukung saya dan memberikan arahan di saat saya sedang kesulitan. Yang saya butuhkan dari guru yaitu membantu murid jika ada kesulitan, memberikan arahan dan pelajaran jika saya tidak bisa menjadi murid yang baik, dan saya ingin dimengerti secara sisi psikologis. Sekian dari saya, jika ada yang bertanya atau saran, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Siti untuk presentasinya. Mau Pak Zaya dulu atau Bu Yuyun dulu ini? Pak Zaya dulu, mangga Pak Zaya, katanya jika ada yang mau disampaikan dari guru pembimbing. Orang tua terakhir. Siti kan hafal ya, duluan mana Dostoyevsky sama Nietzsche? Fyodor. Tahu nggak di Nietzsche ada Übermensch? Kalau di Dostoyevsky ada apa? Banyak. Ada yang sama, yang setara dengan Superhuman. buku yang saya baca, Ya, yang di Crime and Punishment ini. Crime and Punishment.
Ya. Salah satu alasan tadi namanya Raskolnikov membunuh itu selain utilitarianisme kan eksistensialisme. Itu karena ada yang eksistensialismenya tuh khas tuh, Dostoevsky itu. Ada manusia ordinary dan extraordinary. Ada ya di kisah itu ya. Apa tuh bedanya ordinary people sama extraordinary people? Ordinary people sama extraordinary people. Kalau dari pengertian saya, ordinary people kan orang-orang biasa, orang-orang yang satu yang istilahnya menyatu menjadi bagian dari masyarakat biasa. Kalau extraordinary people dari pengertian saya, orang-orang yang memiliki, mereka tuh sama dengan orang-orang biasa, cuman mereka memiliki sisi yang berbeda, yang membedakan diri mereka dengan orang-orang biasa. Mungkin extraordinary people, mereka mempunyai jabatan, mempunyai kekuatan dalam berpikir yang lebih dalam, dan mungkin mereka memiliki status yang lebih tinggi dari ordinary people. Kalau itu dari pengertian saya, ya. Nah, alasan akhirnya memutuskan itu kan tadi mah di mimpi ya. Pergulatan pikirannya, eksistensialismenya saat sebelum membunuh Raskolnikov itu apa menurut Siti? Yang kemudian dia punya keputusan ini sebaiknya dilakukan. Itu alasannya eksistensialis. Apa kira-kira? Kalau dari pengertian saya, Raskolnikov, yang membedakan Raskolnikov sesudah dan sebelum pembunuhan, itu Raskolnikov kan mungkin sebelumnya dia hanya mempelajari tentang utilitarianisme sebagai itu saja gitu. Kayak maksudnya apa ya? Dia mempelajari bahwa utilitarianisme itu adalah seorang yang extraordinary yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan di situ Raskolnikov berpikir bahwa dengan ia yang akan menjadi pemimpin gitu dalam pembunuhan tersebut, dalam mengeliminasi orang tersebut, ia berpikir bahwa ia adalah salah satu dari extraordinary people yang dia pikir itu menjadi bagian extraordinary man adalah berarti dia memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang bahkan di luar kebiasaan gitu. Apakah Raskolnikov merasa lebih baik dari masyarakat sekitar? Kalau dari bukunya sebenarnya kan mereka tidak tahu siapa pelakunya. Dan dalam benaknya Raskolnikov sendiri, apakah Raskolnikov merasa dirinya lebih baik dari orang lain? Karena pemikiran Raskolnikov yang utilitarian yang sebelumnya, ia merasa bahwa sehabis pembunuhan itu orang-orang itu tidak berpikir seperti apa yang dia ekspektasikan. Maksudnya kan masyarakat itu dia kiranya bakal bahagia, bakal untung sesudah Alyon itu hilang. Tetapi karena cara hilangnya tuh dengan dibunuh, maka para masyarakat lebih cenderungnya lebih ke mempertanyakan kenapa dibunuh, siapa pembunuhnya, kok gini, kok gitu gitu.
mereka tidak mempertimbangkan bahwa mereka itu untung setelah lenyapnya Alyona gitu. Ada kesamaan apa lagi antara Dostoyevsky sama Nietzsche? Apa ya? Kesamaan Dostoyevsky dan Nietzsche. Kalau nggak apa-apa, itu kan di luar buku ini. Iya. Mungkin kalau yang dari saya gambarkan, yang saya dapat walaupun cuma sedikit tuh, Nietzsche itu sangat sangat terkagumkan oleh Fyodor Dostoevsky karena Fyodor dan Nietzsche memiliki kesamaan pada istilah eksistensialisme. Kalau menurut saya. Sudah cukup, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Aduh, saya pikir ya sebelum ketemu kan baca-baca dulu tuh kemarin presentasi punya Siti ya. Saya pikir anaknya tuh gimana gitu. Nah, ternyata imut, lembut, tapi yang dibaca buku setebel itu berat banget nak. Apa sih alasan memilih buku itu sebagai bagian dari tugas KAS kali ini? Karena kan awalnya wali kelas saya bilang kalau misalnya kita tuh bisa milih suatu topik bahkan yang di luar pelajaran tapi kita benar-benar suka dan minat gitu. Jadi karena saya sedang sangat suka dengan dunia filosofis, maka saya pilih topik untuk membedah buku ini. Awalnya saya tuh dapat buku ini dari adik saya. Nah, awalnya adik saya duluan yang suka tentang istilah filosofi dan pada akhirnya dia beli buku Crime and Punishment tersebut. Pada awalnya saya kurang tertarik gitu. Cuman karena saya mungkin mengalami suatu ya bosen dan mungkin ada di mana di masa saya tersakiti atau mungkin psikis saya ada yang terganggu sedikit gitu. Jadi saya ingin mencoba untuk membaca buku tersebut dan tertarik gitu. Dan saya setelah baca buku itu saya mendapatkan sesuatu yang bikin saya tuh sangat terkagum-kagumkan dan saya tuh yang sangat kagum adalah bahwa karakter utamanya sangat sama dengan saya gitu. Iya. Sangat sama dengan saya dan itu yang membuat saya tertarik pada dunia filosofi dan membaca buku itu karena orang-orang filsuf pada zaman dahulu mereka sangat dalam membahas psikis manusia dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ya, gitu. Oke, pertanyaan pertama ya. Yang kedua, tadi kan sudah menjelaskan insight setelah baca tuh apa ya dan bagaimana. Yang menarik lagi, tolong di sebelum ini slide ini lihat. Nah ini setelah membaca buku ini, insight-nya itu ini ya, perbanyak refleksi diri. Iya. Ya, refleksi ya, yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kebayang sama saya mah ya, setelah membaca ini kemudian punya insight, yang kebayang sama saya itu, Siti tuh punya keinginan untuk menjadi penulis juga gitu. Iya. Ada nggak? Iya. Kenapa nggak ditulisin ya? Saya belum kepikiran. Belum kepikiran. Ya, maksudnya saya ingin jadi penulis, cuman saya gak kepikiran untuk ditulis di sini gitu. Ini ya. Oke. Padahal itu bisa jadi kekuatan loh, jadi pengikat simpul untuk apa sih titian karya Siti berikutnya ya. Iya. Jadi tolong itu dicantumkan juga karena saya lihat dari tulisan yang dibuat di
apa yang ini itu udah sangat bagus gitu ya, rapi sekali. Seakan-akan bukan anak SMA kelas 2 nih Bu, bukan anak kelas 11 yang nulis gitu. Waktu jadi mahasiswa aja saya pernah lihat ada teman yang suka baca kayak beginian, tidak sebagus Siti. Jadi good job. Ya, Makasih Bu. sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuyun untuk ulasannya. Berikutnya dari ayahnya Siti, Bangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang di acaranya KAS ya, dari Siti Khadijah. Terima kasih Bapak siapa? Pak Zainal dan Ibu Yuyun atas kesediaannya untuk mendengarkan gitu ya presentasi dari Siti Khadijah. Saya sebagai orang tua sangat luar biasa gitu ya, bisa mendapatkan guru-guru yang terbaik gitu di sekolah Alka. Dan alhamdulillah terus terang Pak, saya ketika saya baca KAS-nya Siti, saya tuh nggak ngerti. Satu sisi saya nggak ngerti dari sisi materi, yang kedua saya nggak ngerti kenapa dia bisa seperti itu gitu. Jadi memang ya luar biasa. Namun alhamdulillahnya itu adalah bahwa ketika dia mencoba mengeksplor diri itu, dia mengeksplor ke sesuatu yang memang dia suka, dan setelah saya lihat memang alur ceritanya itu tidak mengarahkan pada sesuatu yang kurang baik gitu ya, tapi mengarahkan pada sesuatu untuk refleksi diri dan menggabungkan dengan sisi prinsip-prinsip keagamaan. Nah, itu yang saya lihat luar biasa, karena memang ya kami memang ingin mengarahkan bahwa anak-anak itu selalu ingat ya kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Sehingga alhamdulillahnya itu bahwa Siti itu menggabungkan itu dengan minatnya, sehingga terciptalah bentuk seperti ini. Awalnya saya nggak ngerti Bu, tapi saya baca ulang, oh ternyata artinya seperti itu. Dan ini juga insya Allah tidak terlepas dari bimbingan Bapak Ibu Guru, dan saya sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya Siti bisa menjadi apa yang Siti inginkan. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi ternyata kalau kata Pak Zayeb tuh di grup guru bahkan bilang kekuatan Siti itu adalah bahasa. Bahasa ya Pak ya, kekuatan Siti itu adalah di bahasa. Alhamdulillah Siti sudah menunjukkannya dengan baik di presentasi ini. Ada yang mau ditanggapi Siti dari Pak Zayeb, Bu Yuyun dan Abi? Ada yang mau ditanggapi oleh Siti? Mangga. Kalau dari saya sendiri, saya merasa kagum oleh Pak Zai karena saya sendiri masih baru dalam menggali dunia filosofi gitu, dan Pak Zai sebagai pembimbing saya, jadi saya mendapat arahan kayak sebenarnya filosofi ini tuh latar belakangnya gini gitu, dan sebenarnya filosofi seorang filsuf orang tersebut tuh gini gitu, dan saya kagum aja karena Pak Zai sendiri dapat mengerti filosofi dengan secara yang lebih dalam, yang mungkin lebih daripada yang saya bisa mengertikan gitu. Dan kalau dari Abi, kalau dari ayah saya, sebenarnya saya juga alhamdulillah Abi saya udah mau mengerti kalau misalnya diri saya itu seperti ini gitu sekarang gitu, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Selin yang sudah membimbing saya selama ini jadi wali kelas yang ingin menemani saya, ingin
membimbing saya pada segala sesuatu yang mungkin diri saya sendiri kesulitan dalam menghadapi hal tersebut. Dan pada Ibu penguji, saya juga berterima kasih atas pengertiannya terhadap saya, dan pujiannya juga sangat saya tanggapi. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada kurang dalam pengertian dan improvisasi dalam penyampaian KHS saya. Semoga dari KHS ini saya dapat mendapatkan arahan lebih dalam tujuan yang saya ingin capai di dalam hidup. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.